Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa di sorga, kami akan mengawali setiap kegiatan kami, namun sebelumnya itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan, bahkan akan terus menguatkan iman kami. Ya Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, bermegah hanya di dalam salib. Ya. Cermin merupakan sebuah benda yang merefleksikan diri seseorang. Melalui cermin seseorang dapat melihat dan mengamati dirinya, walaupun tidak dapat mengubah seseorang. Maksudnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa cermin hanya bisa memperlihatkan refleksi diri. Jika ada kotoran di seseorang, maka cermin tidak dapat membersihkan kotoran itu. Ilustrasi ini sama dengan hukum Taurat yang hanya memperlihatkan kotoran pada diri seseorang, tetapi tidak dapat membersihkan kotoran itu. Paulus mengantisipasi segala pengajaran yang disebutnya sebagai pengajaran sesat yang kemudian merongrong iman jemaat di Galatia. Ya, dalam pengajarannya, ia kemudian menegaskan bahwa Taurat hanyalah sebagai penuntun kepada iman. Sebagai penuntun, maka Taurat tidak bisa membatalkan janji Allah yang telah lebih dahulu dinyatakan kepada Abraham. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum Taurat juga tidak bertentangan dengan janji Allah, melainkan sebagai persiapan bagi penggenapan Allah. Sebagai penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus, ya. Taurat sebagai penuntun pada keselamatan digenapi dalam Yesus Kristus. Hidup dalam perbuatan baik berarti menggunakan kemerdekaan dengan benar. Sebaliknya, hidup dalam perbuatan jahat berarti kehidupan yang menyalahgunakan kemerdekaan. Setiap orang yang mau hidup sebagai milik Kristuslah yang berhak menerima keselamatan dari Allah. Hidup berdasarkan Taurat seperti itu, hidup taat dalam tekanan, ya. Hidup berdasarkan Taurat seperti hidup taat dalam tekanan. Sementara hidup dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa hidup dalam kebebasan untuk taat. Ketaatan bukan karena tekanan, melainkan ketaatan karena kebebasan. Harus taat karena mau bebas. Untuk taat bukan sebaliknya mau taat karena harus atau terpaksa untuk taat. Demikianlah kehidupan orang yang telah ditebus dalam Yesus Kristus. Dengan kebebasannya
mereka kemudian menikmati ketaatan dalam sukacita. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bersyukur Bapa di sorga bahwa firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih, biarlah Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara, orang tua kami dalam kelemahan tubuh saat ini. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang bersuka cita. Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka, baik itu dalam pertambahan usia, dalam naik jabatan, dalam mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan hidup, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, bahkan segala pergumulan kehidupannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhanlah yang akan menyertai kehidupannya. Juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan memberikan hikmat kesehatan yang terbaik kepada mereka. Biarlah mereka terus bersuka cita menikmati hidup karunia Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan-Mu. Seluruh kegiatan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.